Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah. Hari ini kita masih diberi kesehatan. Semoga bisa menjalankan pembelajaran pada hari ini dengan lancar. Mari sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelasnya. Siapa? Ya Mas Damar, dipimpin Mas. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban yafqahu qawli. Amin. Berikutnya, sebagai rasa cinta kita kepada tanah air kita, mari kita berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Itulah Indonesia Raya. Ayo duduk kembali. Oke, sebelumnya Bu Nisa absen dulu ya. Yang pertama Aan Safi'i. Oke. Terus yang kedua Adelia. Iya. 3 Aditya Gunawan. Hadir. Coba kalian lihat, nanti Bu Nisa akan menayangkan motivasi membaca Al-Quran. Dengarkan ya, dan dicermati, nanti diambil kesimpulan. Agar tidak merugi, sebagian orang malas membaca Al-Quran, padahal di dalamnya terdapat petunjuk untuk kehidupan di dunia. Sebagian orang merasa tidak punya waktu untuk membaca Al-Quran, padahal di dalamnya terdapat pahala yang besar. Dari tadi tayangan video motivasi membaca Al-Quran, sudah jelas bahwa Al-Quran itu sangat penting dijadikan sebagai pedoman. Sekarang saya mau tanya, apa itu Al-Quran? Ayo siapa? Bisa jawab? Ya. Al-Quran adalah mushaf yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yang digunakan sebagai petunjuk bagi umat Islam. Oke. Itu ya, Al-Quran adalah, tadi udah dijelaskan sama temanmu. Sekarang membaca Al-Quran juga harus ada ilmunya. Nah, ilmunya salah satunya adalah ilmu tajwid. Ada yang tahu ilmu tajwid? Oh iya, ayo. Karena ilmu tajwid adalah cara pembacaan Al-Quran yang baik dan benar. Ya, betul. Mari kita beri aplaus untuk temanmu. Oke. Sebelum masuk pada materi, bisa akan menyampaikan materi hari ini, yaitu membahas tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Tetapi pada pembelajaran hari ini, yaitu kita akan mempelajari sesuai dengan tujuan pembelajaran, dengan tutor sebaya, kita akan membaca Quran Surat An-Nisa dan Quran Surat An-Nahl sesuai dengan kaidah tajwid, khususnya yaitu alif lam qamariyah dan alif lam samsiyah. Sebelum kita masuk pada pembelajaran tutor sebaya, saya akan melakukan tes formatif dulu ya. Nanti siapa yang bacanya lancar itu akan dijadikan sebagai tutor sebaya. Saya acak. Ayo Mbak dibaca. Surat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'allaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi shay'in faruddu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu taqwila. Shadaqallahu azim. Oke, terima kasih, sudah bagus. Kemudian surat yang kedua, Mas Damar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi.
اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم. Oke, terima kasih. Tadi sudah ada beberapa teman kalian yang sudah membaca, alhamdulillah semuanya lancar. Ada beberapa yang belum lah, yang lancar itu nanti saya jadikan sebagai tutornya. Nah, tutornya itu tugasnya membantu temannya membaca atau mengajari. Ya, sekarang saya bagi, nanti kalau sudah dibagi kalian mengkelompok dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 tadi Mbak Ulaika, ya nanti anggotanya ini, ya, dan ini. Terus kelompok 2 Mbak Lala, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, ya. Oke, sekarang kalian menggabung dengan kelompoknya masing-masing. Oke, kelompoknya sudah terbentuk, ada 5 kelompok, 1 kelompok, ada 1 yang dijadikan sebagai tutornya. Nah, di sini nanti kita akan bahas tentang cara membaca, yaitu khususnya dengan alif lam komariah atau alif lam samsiah. Sebelumnya, Bu Nisa akan menjelaskan tentang alif lam samsiah dan alif lam komariah. Kalian lihat di slide ya, dengan PowerPoint yang ada di atas. Perhatikan semuanya melihat ke layar. Alif lam samsiah. Alif lam samsiah adalah samsiah artinya matahari, lam ta'rif itu berupa alif dan lam. Itu diumpamakan sebagai bintang, sedangkan huruf samsiah tersebut diumpamakan sebagai matahari. Matahari memiliki sifat yang kuat dan mampu melebur menjadikan sinar-sinar lainnya. Begitu juga sinar bintang tidak akan nampak jika matahari juga bersinar. Sehingga alif lam atau lam ta'rif akan melebur, artinya alif lam itu tidak terbaca, kelebur dengan huruf samsiah. Nah, sekarang huruf samsiah itu ada berapa, Bu? Ada berapa di situ? Ada berapa? 14. Ya, betul. Yang pertama adalah to, yang kedua sa, yang ketiga sod, ro, ta, do, zal, nun, dal, sin, dot, za, sin, dan lam. Itu adalah beberapa huruf al-samsiah. Nah, berikut contohnya. Contohnya adalah nih. Dalam kata ar-rasul. Ar-rasul itu dibaca ar-rasul bukan al-rasul. Dibaca apa anak-anak? Ar-rasul, tidak al-rasul, ya. Dan ini disebut sebagai huruf samsiah atau alif lam samsiah dan biasa dikenal dengan idgham samsiah. Jelas ya? Nanti di slide yang kalian baca, kalian menentukan mana alif lam samsiah. Artinya kalau ada huruf samsiah yang tadi 14 itu depannya ada huruf al, maka huruf alnya tidak kebaca, berarti dilebur oleh huruf samsiah tersebut. Contohnya ar-rasul. Kemudian yang kedua adalah al-komariah. 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 Komariah itu artinya apa? Bulan. Bulan itu kalau tidak ada sinarnya itu akan terang apa tidak? Tidak kan? Nah, sama. Jadi tidak pengaruh. Dapat diumpamakan lam ta'rif sebagai bintang. Sedangkan huruf-huruf komariah diumpamakan sebagai bulan. Ini cara membacanya, alnya tidak melebur tetapi tetap dibaca atau tetap nampak. Huruf-huruf al-komariah sama ada 14, yaitu hamzah, ba, ghin, kha, jim, kaf, wawu, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, dan ha. Itu bisa dirangkai dengan abri, hajaka, waqaf, aki,
ma. Alnya dibaca jelas. Nah, contohnya yaitu ini. Wal yaumi. Wal yaumi tidak wayaumi bacanya, tetapi apa? Oke, ya betul. Wal yaumi, alif lamnya tetap dibaca jelas berupa al. Dan ini karena jelas, al-qamariyah ini disebut dengan nama lain idhar qamariyah. Idhar itu jelas. Jadi kalau ada al bertemu dengan huruf-huruf qamariyah itu bacanya jelas. Dan ciri-ciri yang lainnya itu di atas huruf lam itu ada tanda sukun. Tadi udah jelaskan tentang al-qamariyah dan al-syamsiyah. Sekarang saya mau nanya untuk tutornya gimana, sudah jelas tentang materi tadi? Sudah. Ya, alhamdulillah. Berarti tugas kalian sekarang memberikan contoh kepada temannya yang belum bisa. Ya. Nanti sekalian Bu Nisa akan membagi LKPD. Tidak langsung kalian menilai temannya sendiri. Dan nanti kalau ada kesulitan atau kurang paham, tutornya bisa tanya ke depan. Oke ya? Ini untuk kelompok 1. Kemudian kelompok 2. LKPD sudah saya bagi. Sekarang kalian bisa bekerja dengan teman-temannya yang sebagai tutor bisa membantu temannya dan sekalian menilai ya. Oke, selamat mengerjakan. Ya. Oke, tadi sudah dilakukan cara membaca dengan tutor sebaya. Sekarang saya akan mengetes atau mengevaluasi setelah tadi dapat beberapa laporan perkembangan dari tutor-tutor kelompok kalian. Ayo, siapa yang mau maju? Mbak Pika, ayat surat An-Nisa ayat 59. Yang bawah no. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Untuk yang kedua akan dibacakan oleh Mas Andika Vicky, surat An-Nahl ayat 64. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih ya. Bagaimana tanggapan kalian dengan pembelajaran pada hari ini dengan menggunakan metode tutor sebaya? Seru. Terus apa lagi? Menyenangkan. Apa lagi? Mudah dipahami. Berarti kalian lebih senang dengan metode ini ya? Oke. Tadi dilihat sudah ada perkembangan. Nah, sebelum pembelajaran pada hari ini kita tutup, Bu Nisa akan menyampaikan materi untuk pertemuan yang akan datang. Karena sekarang kalau sudah bisa membaca, nah materi yang akan datang adalah menghafal. Menghafal dari surat An-Nisa ayat 59 dan surat An-Nahl ayat 64. Kemudian kita tutup pembelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat untuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Terima kasih. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.